Saya punya cita-cita, impian. Bagaimana generasi muda Kelungkung itu nanti ke depannya, khususnya bagi yang ekonominya kurang mampu, yang ingin kerja ke luar negeri maupun cruise lines, pendanaannya itu saya bisa perjuangkan entah dari APBD, pihak ketiga, skemanya nantilah setelah gitu. Bagi generasi muda yang akan mau ke kapal maupun yang sudah di kapal, apalagi new hire, nama kontrak pertama istilahnya itu harus berhati-hati mengelola keuangan. Satu, adik-adik harus ingat bahwa menuju ke luar negeri atau ke cruise lines itu kita bermodal puluhan juta. Tadi kalau misalnya kalau nggak salah anggaplah modal awal kita sekitar 30-35 juta kan? Ya itu. Bagi saya pribadi bahwa saya terjun ke dunia politik itu, bagi saya itu adalah lahan pengabdian, bukan lahan pekerjaan. Banyak orang banyak berlomba-lomba itu akan sebagai lahan pekerjaan. Nah ini yang bahaya. Masyarakat akan dikorbankan, mereka akan menghalalkan segala cara, menghabiskan uang karena itu sebagai lahannya dia. Masyarakat itu untuk lebih cerdas, lebih melek, jangan mau dibeli ataupun masyarakat jangan menjual. Oke. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa ya. Beliau sudah berpengalaman berkecimpung belasan tahun di luar negeri di kapal pesiar dan juga punya idealisme yang sangat tinggi untuk membantu anak-anak muda bisa menggapai mimpinya kerja ke luar negeri, khususnya ke kapal pesiar. Ada Bapak Ketut Suwarnate. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Wayan. Ya, selamat siang, selamat datang di studio Hanura Bali Official. Terima kasih, Pak. Kebetulan beliau juga adalah seorang caleg, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kelungkung, Dapil Kecamatan Kelungkung nomor urut 2. Benar nggih, Pak? Benar, Pak. Ya, kita doakan nanti dalam perjalanannya 14 Februari ini berjalan lancar. Semoga. Ya, tapi sebelum kita bicara soal pencalegan lah, apa mungkin yang patut nanti juga perjuangkan atau ingin suarakan untuk Kelungkung. Saya ingin sedikit patut bercerita tentang background patut ya, pernah di kapal pesiar, kemudian juga kalau tidak salah satu pendiri LPK ya, Lembaga Pelatihan Kerja di Kelungkung ya, salah satu LPK yang juga di bidang pariwisata dan kapal pesiar. Benar. Ya, mendidik atau mencetak generasi muda yang siap kerja baik di dalam negeri, pariwisata maupun juga ke kapal pesiar. Nah, mungkin sedikit background patut dulu, sama nanti idealismenya lah untuk membantu. Tadi sempat singgung cerita ingin membantu anak-anak muda gitu. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Sebelumnya kita awali dulu Hanura Jaya. Ya, gitu. Siap. Kebetulan dalam hal ini saya terima kasih sekali dengan dari Partai Hanura, khususnya DPD dan Pak Wayan selaku moderator, saya bisa hadir hari ini di tempat ini sehingga saya bisa menjelaskan sesuatu hal mudah-mudahan berguna nanti buat masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung. Saya sendiri, betul yang Pak Wayan bilang, nama lengkap saya itu Ketut Suwarnate, salah satu calon legislatif dari Kabupaten Kelungkung, Dapil 1 Kecamatan Kelungkung. Dan lain saya punya background itu khususnya di bidang pariwisata Pak Wayan. Ya. Selain dulu saya memang kuliah manajemen di pariwisata, juga kerja di hotel. Setelah itu saya berkarir di cruise line yang ada di Amerika. Oke. Gitu. Berapa tahun di selama kurang lebih 14 tahun menuju 15 lah. Nah gitu. Dengan posisi terakhir atau pengalaman? Posisi terakhir saya itu ada di restoran yang namanya Team Head Waiter, yang khusus kita melayani, menservis tamu-tamu yang ada di kapal itu sendiri. Ya, terus kenapa seiring dengan waktu, saya dulu punya memang dari dulu, karena saya juga punya background kehidupan yang tidak begitu menarik lah istilahnya zaman dulu ya, kita dari desa dan sebagainya. Makanya saya punya cita-cita harus berbagi, khususnya kepada generasi muda, dan itu saya lakukan semasa saya kerja di cruise line. Saya motivasi, saya jembatani anak-anak muda itu yang ada di Kelungkung, gimana mereka itu harus keluar kalau ingin maju, kalau ingin mindset itu lebih terbuka harus keluar, ya, samping kita mendapatkan uang yang memang lebih. Dan juga bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa sebagai pondasi untuk kesuksesan ke depannya. Nah dari situlah
saya dan teman-teman suatu hari ya pada tahun 2016 kurang lebih, setelah kita pulang terbentuklah LPK yang ada saat ini yang di Kelungkung, salah satu-satunya LPK yang memang sudah benar-benar diakui oleh pemerintah pusat. Itu dari sanalah dan itu tidak cukup sampai di sana saja Pak Wayan. Saya selalu turun dengan generasi muda. Sampai hari ini saya lumayan banyak punya generasi muda binaan, memang yang khusus ingin kerja ke luar negeri. Gitu. Saya motivasi mereka dari segi mental, karakter, khususnya namanya kalau istilahnya di dunia pariwisata itu hospitality-nya. Ya. Gitu. Dan tidak lupa juga dari perhatian saya di dalam itu bahasa Inggris yang terpenting. Nah itu, dari sanalah berawal 5 tahun yang lalu saya masuk karena ada ikatan emosional antara saya dan Partai Hanura, makanya saya terjun ke Partai Hanura. Gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari pengalaman personal ingin mengubah kehidupan, kemudian juga memotivasi anak muda sampai mendirikan LPK. Dan terjun idealisme itu terbawa sampai ke politik gitu. Ya, gitu. Karena tanpa kita sadari, kan banyak nih masyarakat nih khususnya antipati dengan politik gitu. Ya, apalagi anak muda gitu. Ya, padahal kita banyak yang belum sadar lah bahwa kita tuh ada di lingkaran politik gitu. Karena negara ini terbentuk kan karena partai politik. Gitu. Dan ada politik di sananya. Itu kalau menurut dari opini saya secara pribadi bahwa politik itu memang kalau kita memang jalankan dengan koridornya yang benar, itu suatu hal yang luar biasa, manfaatnya buat masyarakat. Nah, itu atas dasar, makanya karena saya ingin memang mengabdi untuk masyarakat Kelungkung, khususnya anak muda, gimana saya harus bisa mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memotivasi anak muda itu. Makanya saya putuskan, saya gabung ke Partai Hanura, di samping ada ikatan emosional, di sana banyak teman juga, termasuk Pak Ketua DPC, teman juga dari dulu. Makanya saya di Partai Hanura. Mudah-mudahan karena saya punya motivasi dan saya juga sekarang mencalonkan diri, mudah-mudahan alam ini merestui lewat dukungan masyarakat Kelungkung, sehingga saya punya cita-cita, impian bagaimana generasi muda Kelungkung itu nanti ke depannya, khususnya bagi yang ekonominya kurang mampu, yang ingin kerja ke luar negeri maupun cruise lines, pendanaannya itu saya bisa perjuangkan entah dari APBD, pihak ketiga, skemanya nantilah setelah gitu. Nah itu menarik karena begini, ketika anak-anak muda atau generasi muda kita khususnya di pedesaan yang terkendala juga masalah ekonomi, mereka punya keinginan besar untuk berangkat untuk kerja ke luar negeri, tapi dihadapkan pada kondisi ketidakmampuan secara finansial atau ekonomi. Nah, dengan apa yang Pak Tut usung tadi, pemikiran dan perjuangan itu, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana Pak Tut memotret fenomena yang di bawah dan seberapa penting program ini diwujudkan? Bagi saya ini sangat penting, harus bisa terwujud. Karena selama ini masyarakat secara umum hanya tahu dan dipetakan oleh bansos saja. Gitu. Nah, gitu. Setiap caleg. Dan itu pun lebih banyak mungkin untuk hal-hal yang bukan produktif ya. Kita nggak menganggap itu jelek, tapi lebih kepada hal-hal mungkin yang sifatnya pembangunan fisik gitu. Itu memang penting Pak Wayan. Sebagai pura, balai banjar dan fasilitas umum itu penting, bagus. Itu bukannya saya mengesampingkannya, tapi jauh lebih penting pembangunan SDM tadi. Pengembangan SDM dan harus kerja, penyiapan mereka untuk dunia kerja. Dan itulah dasar saya di LPK juga, di politik juga, karena ini harus bisa diwujudkan. Karena secara konteksnya, secara tidak langsung, kalau masyarakat atau generasi mudanya sudah bekerja, apalagi bisa ke luar negeri dengan memang income yang jauh lebih besar, saya otomatis mereka akan berpikir, pura saya kurang baik, ayo kita bangun dan sebagainya. Nah, ini. Di sini sifatnya saya ingin mengedukasi generasi muda itu bahwa begini loh, ini yang seharusnya. Tapi sekarang kalau menurut opini saya itu jadinya ini banyak transaksional terjadi. Oke, pilih saya nanti puranya Anda saya benerin gitu. Nah, itu. Kalau saya nggak pernah pakai jargon seperti itu.
saya selalu pakai jargonnya, motivasi mereka, ayo dong kita kerja, ini dasarnya gitu. Jadi lebih kepada membangun kemandirian juga kan sebenarnya. Ya, itu. Oke. Nah tadi yang mungkin yang perlu kita dapat gambaran sebenarnya berapa kebutuhan biaya untuk kerja ke luar negeri, let's say lah kita katakan kapal pesiar misalnya, sehingga itu nanti apakah memungkinkan tercover oleh entah di APBD Kelungkung misalnya, atau dengan skema kerjasama pihak ketiga atau apa CSR misalnya namanya, atau apapun lah bentuknya nanti. Berapa rata-rata kebutuhannya Pak? Kalau secara normal itu sebenarnya kan itu ada istilahnya, ada dokumen yang perlu disiapkan. Oh, ada item-itemnya. Item-item itu dari contohnya dari paspor ya, paling basicnya itu. Kurang lebih rata-rata 5 dokumen yang ingin mereka perlukan. Oke. Apa saja itu? Itu ada paspor, ada Seaman Books namanya. Buku pelaut. Ya, ada BST, Basic Safety Training. Yang keselamatan kerja ya, gitu ya. Ada CCM, SAT itu rangkaiannya. Itu memang perlu biaya lumayan juga, itu kurang lebih 5 juta sampai 6 jutaan lah itu. Semuanya itu. Dari 5 itu gitu. Okay. Ada juga setelah itu medical mereka, itu ada administrasi yang harus dikeluarkan, itu tergantung agennya masing-masing. Berapa kena administrasi. Kalau sejalannya secara normal saja, kisarannya lah, range-nya. Ya, range-nya itu ya total antara sampai 35 lah. 35 maksimal, dalam artian 35 itu menuju 40 itu maksimal. Oke. Dan itu misalnya memungkinkan tercover dari APBD atau skema dengan pihak ketiga atau seperti apa? Kalau artinya dengan dihitung misalnya berapa peminat atau berapa generasi muda Kelungkung yang misalnya nanti bisa, kan tentu ada syarat-syaratnya gitu. Ya. Itu begini itu Pak Yan, dalam artian itu Kabupaten Kelungkung khususnya pihak eksekutif pernah menjalankannya dan itu sedang berlangsung, tapi dananya itu tidak full segitu turun karena payung hukumnya belum ada. Oke. Sebenarnya sudah pernah. Sudah pernah itu sedang berjalan, cuma itu biayanya hanya di pelatihan dan dokumen saja dikasih. Nah, di sini saya punya cita-cita gimana semisal alangkah indahnya itu kalau ada payung hukumnya dan sebagainya. Dan di luar itu pun saya sudah menggalang anak muda untuk selalu saya motivasi biar mereka itu bisa urunan. Oke. Anak muda saya yang sudah di kapal, saya memang rancang mereka untuk urunan, untuk membantu sesama adik-adik yang ingin berangkat. Tapi sistemnya itu bergilir lah, minjam istilahnya gitu. Itu nanti seiring dengan waktu 1, 2 itu akhirnya mereka bisa urunan untuk membantu. Itu sudah berlangsung skemanya, tapi belum terwujud uangnya dengan sesuai yang kita inginkan. Gitu. Gitu. Nah, ini kan mungkin juga semacam yang ingin patut juga mengedukasi lah, karena memang kita akui animo anak muda itu sangat tinggi ya ke luar negeri, khususnya ke kapal pesiar. Tapi kan faktanya juga tidak sedikit masyarakat kita yang tanda kutip tertipu atau mereka tidak paham sebenarnya sudah terlanjur bayar mahal tapi nggak bisa berangkat. Nah, itu fenomena itu juga seperti apa? Itu banyak yang benar itu Pak Wayan. Saya setuju sekali dengan Pak Wayan utarakan itu bukannya, itu sering terjadi. Nah, ini sebenarnya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi semua pihak itu berperan, termasuk si kandidat ini. Karena mereka ingin berangkat cepat, kemampuan tidak ada, akhirnya ada yang mengasih berita, oh ini cepat ini, akhirnya dia harus bayar di awal. Nah, itu kendalanya, makanya di sini peran saya kepada saya edukasi mereka. Ini harusnya kalau mau berangkat ke kapal itu, ini basicmu yang harus dikuasai, sehingga jadi memang harus ada minimal requirement skill dan dokumen-dokumen ini tidak ujug-ujug bisa keluar gitu kan. Bisa. Tidak gampang melihat orang bilang datang dari luar negeri bawa uang banyak, itu tidak segampang itu. Prosesnya harus kita lalui dan kita harus mau sabar sehingga kita tidak kena tipu. Ya, belum lagi juga misalnya bicara attitude di atas kapal gitu. Mungkin patut sedikit bisa cerita lah. Ini kan juga berkaitan dengan artinya secara skill yang harus disiapkan oleh anak-anak muda kita, tapi di luar itu juga ada persoalan mental dan juga persoalan attitude atau karakter gitu. Benar itu Pak Wayan, benar sekali. Itu karena attitude itu bukan hanya di kapal saja. Kehidupan sehari-hari kita itu tidak luput dari itu. Yang namanya itu hospitality-nya itu harus kita pegang teguh. Tapi ini tanda kutip, kita kalau sudah keluar, hospitality kita harus memang semakin tinggi. Harus kita semakin tingkatkan karena standarnya berbeda gitu. Ya, standarnya kita, karena kita di dalam cruise lines itu
akan ada puluhan maksudnya ratusan orang dari puluhan negara. Dari berbagai negara dengan background kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan berbeda, karakter berbeda, kepercayaan berbeda. Di sanalah kita harus memang betul-betul menguasai sopan santun, etika atau hospitality itu yang memang betul beda. Dan itulah di LPK kami itu memang dari awal kita ajarkan itu, karena juga terus terang saya secara pribadi kurang merasa puas lah melihat karakter anak muda kita. Makanya di kampus kami itu kita ajari dari awal, dari grooming, dari penampilan, makanya attitude itu yang utama, baru bisa nanti di sana. Kalau kita sudah punya attitude yang baik di industri, maupun di Bali, di darat, maupun di cruise line, maupun di laut, saya yakinkan semuanya akan baik-baik saja. Oke, nah tadi mungkin sedikit sebagai sebuah informasi lah, ini kan ketika banyak anak-anak muda kita ingin kerja ke luar negeri, ini mungkin juga untuk publik lah. Sejauh ini bagaimana mungkin permintaannya Pak Yan pasca pandemi? Kemudian dari sisi revenue atau gaji kisaran bagi yang pemula itu berapa? Dan mungkin juga nanti tips bagaimana mengelola keuangan. Ini kan penting juga, dia dapat uang banyak tapi kalau nggak bisa dikelola, pulang-pulang nggak bawa duit gitu. Ya benar Pak. Itu setelah COVID-19 atau COVID-19 itu memang dulu dari tahun puncaknya itu tahun 2020 kan, itu memang shutdown dia cruise lines. Adik-adik yang ada di sana banyak yang pulang dan sebagainya. Ini masa peralihan ini dari tahun 2021 ya sampai hari ini, memang perusahaan-perusahaan yang ada di sana khususnya di cruise line itu lagi berbenah, lagi prosesnya juga sedikit lambat dari sebelum COVID, gitu. Itu tapi sering dengan waktu, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu terjadi. Sering dengan waktu saya pastikan permintaan sudah akan pasti lebih banyak lagi, karena mereka berlomba-lomba bikin kapal yang baru dengan big size gitu. Setiap tahun itu ada. Nah, itu pasti permintaan semakin banyak. Dan jangan salah, Bali ini, generasi muda Bali ini adalah suatu magnet pariwisata yang luar biasa, bukan saja dari alam yang kita punyai, tapi dari SDM yang kita punyai. Makanya cruise line yang ada di dunia itu memang berbondong-bondong harus cari orang Bali gitu, orang Indonesia gitu. Ini punya kelebihan tersendiri ya? Ya, karena kita mempunyai hospitality yang memang diakui. Dan kalau soal Pak Wayan tadi ditanya masalah gaji dan sebagainya, kita bilang dah yang low position ya. Posisi paling rendah gitu, dan pemula baru first join istilahnya. Dan kita ke kapal itu, apapun yang kita pelajari di kampus maupun di hotel, tidak otomatis kita akan ada di posisi itu. This take time, perlu proses lah. Ada beberapa perusahaan yang memang punya memang dia posisi di atas rata-rata. Ya gitu, kayak F&B posisi paling bawah itu ada namanya galley steward. Itu yang apa? Suka bersih-bersih piring, apa cuci peralatan cuci piring, peralatan kitchen gitu. Nge-DJ istilahnya itu. Itu gitu. Kalau di housekeeping itu ada namanya posisi housekeeping cleaner. Dan itu kalau kita comparing dengan gaji, tapi secara general, secara umum memang gajinya jauh dari yang kita dapat di Bali. Itu rata-rata berapa? Kisaran. Itu rata-rata antara di 850 sampai 900 US dollar. Berarti itu sekitar di atas 10 juta berarti ya? Ya, 12 juta sampai gitu. Itu hanya posisi yang paling bawah saja. Coba dibayangkan kalau lagi posisi yang lebih bagus, ada TV-nya, itu beda lah. Itu rata-rata yang saya bilang. Ada juga kapal beberapa, cuma 1-2 perusahaan yang memang ada di bawah itu. Kitaran sampai 650 sampai 700. Tapi itu hanya 1-2 perusahaan saja. Gitu. Jadi rata-rata segitulah di atas 12. Nah tadi ini kan impian mereka kerja ke luar negeri kan untuk memperbaiki ekonomi ya, dapat gaji lebih besar. Nah tapi kan saya sering dengar cerita, mungkin nggak banyak, hanya segelintir, tapi ketika mereka kerja keluar malah pulang-pulang nggak bawa duit. Nah ini kan juga tadi tidak hanya kerjanya mencari, tapi manajemen keuangan itu kan mungkin juga penting. Nah bagaimana mungkin ada tips atau saran patut kepada anak-anak muda kita yang di kapal, manajemen keuangannya itu? Ya itu harus Pak Yan. Bagi generasi muda yang akan mau ke kapal maupun yang sudah di kapal, apalagi new hire,
nama kontrak pertama istilahnya itu harus berhati-hati mengelola keuangan. Satu, adik-adik harus ingat bahwa menuju ke luar negeri atau ke cruise lines itu kita bermodal puluhan juta. Tadi kalau misalnya kalau nggak salah anggaplah modal awal kita sekitar 30 sampai 35 juta kan? Ya itu ingat, dan itu pun kebanyakan dari adik-adik itu istilahnya minjam. Nah itu untuk mengelola itu kita harus taat. Ya. Karena kita tahulah kita tumbuhan ke luar negeri, godaannya mungkin banyak. Godaannya banyak. Apalagi kita tiap pot bisa keluar kan, lihat barang branded yang kita dulu pernah kita impikan. Kita ketemunya di sana, beli saya di sana kan nggak terasa, Pak Yan. Saya pernah punya pengalaman kita belanja itu nggak terasa. Tahu-taunya udah belasan juta gitu ya. Karena kita kan di sana pakai dolar. Pakai dolar di sana kita nggak terasa jadinya, udah $100 aja nih belanjanya. Bahkan sampai 200 kan mengenai itu teman-teman atau adik-adik yang di cruise line itu harus dijaga. Dan yang lebih fatal lagi itu yang ada namanya kasino. Judi lah kalau bahasa sederhananya. Itu setahu saya, teman-teman saya waktu letting saya itu sekian belasan tahun nggak ada yang mau uang pulang. Nah itu tadi kan. Itu yang lebih fatal judi itu, kasino itu. Jadi saran saya kepada teman-teman, adik-adik semua yang ada di cruise line, hindarilah itu. Kalau having fun yang lainnya normal lah, gitu. Itu masih batas wajar gitu. Hanya itu aja kendalanya. Dan pulang cari uang di luar, spend di rumah, gitu. Itu jalan-jalan yang terbaik biar kita nggak istilahnya orang Bali itu luas lutung mulih bojo gitu. Dan tadi menarik kan juga persoalan adalah mungkin 2 poin lagi, persoalan multiplier effect yang ditimbulkan oleh ini kan mereka disebut sebagai pahlawan devisa gitu. Nah kedua, pos atau pasca mereka kerja di kapal kan harus ada yang disiapkan. Saya mau jadi apa nih nextnya? Nah itu mungkin 2 poin itu seperti apa? Multiplier effect, kemudian setelah dari kapal kan sudah persiapan karir mereka gitu. Kalau di kapal itu memang saran saya kepada itu janganlah lama-lama, ya. Dan ini bisa merembet juga nanti yang saya perlu jelaskan. Ini istilahnya kalau kita mau merantau itu bagus. Merantau itu adalah jalan satu-satunya untuk menambah wawasan, untuk membuka mindset kita lebih luas. Segitu. Dari awal kalau kita sudah punya wawasan yang bagus, punya experience atau pengalaman yang bagus, punya knowledge yang bagus, apalagi bahasa Inggris, itu mindset kita akan beda. Kalau kita sudah punya mindset yang bagus, itu adalah fondasi untuk memulai usaha yang baru. Itu. Dan samping itu, setelah itu planningnya itu banyak. Kalau kita mau di rumah itu, apalagi orang cruise lines itu kan kita basicnya hospitality. Karena ilmu hospitality itu adalah basic skala ilmu. Contoh, ilmu apapun yang kita pelajari, kalau kita tidak tahu sopan santun, kita tidak akan dihargai. Gitu. Makanya itu banyak teman-teman yang retired sekarang pembisnis semua, ada yang punya properti dan sebagainya itu. Nah, dan saya juga ingin mengajak anak muda semua yang ada di Bali, Kelungkung khususnya itu, ayo kita bangun daerah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Jangan anti politik, karena saya mengharapkan itu masih harus banyak orang-orang muda sekarang harus ada di dunia politik sehingga kita bisa. Kalau saya sendiri nggak mungkin lah merubah semuanya. Gitu. Saya ingin entah partai apa, yang penting itu anak muda, karena kita sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kita harus edukasi masyarakat bahwa kita hidup ini dalam dunia politik. Tapi sebelum-sebelumnya yang terjadi yang tidak sesuai yang masyarakat inginkan itu kan oknum itu, Pak. Jadi sebenarnya politik itu bukan politiknya yang dianggap jahat atau dianggap kotor, tapi kan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tujuan dari politik itu sendiri, kan begitu. Karena begitulah. Karena bagi saya pribadi bahwa saya terjun ke dunia politik itu ini bukan kisah itu berbicara dipenuhi dengan kemunafikan, tidak. Saya bicara dari hati nurani. Kebetulan juga saya ada di hati nurani rakyat, bahwa bagi saya itu adalah lahan pengabdian, bukan lahan pekerjaan. Makanya orang banyak berlomba-lomba itu akan sebagai lahan pekerjaan. Nah, ini yang bahaya. Masyarakat akan dikorbankan, mereka akan menghalalkan segala cara, menghabiskan uang karena itu sebagai
lahannya dia. Nah di sini dalam hari ini saya ingin mengajak masyarakat itu untuk lebih cerdas, lebih melek, jangan mau dibeli ataupun masyarakat jangan menjual. Oke, ya itu luar biasa menarik pesannya. Tapi terakhir mungkin penegasan saja sebagai sebuah closing statement terhadap niat mulia yang ingin Pak Tut perjuangkan untuk anak-anak muda Kelungkung dan juga untuk masyarakat semakin cerdas memandang politik, memilih wakil rakyat yang terbaik. Singkat sebagai sebuah closing. Terima kasih Pak Yan. Closing statement saya hari ini kepada salam hormat saya kepada generasi muda masyarakat Kelungkung khususnya. Mari kita sama-sama bangun Kelungkung. Ya, saya di sini sebagai caleg DPRD Kabupaten Kelungkung Dapil 1 Kecamatan Kelungkung hanya ingin mengabdi. Ya, hati nurani saya memanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan saya ingin dan mudah-mudahan dan saya ingin mohon doa dan pilihannya masyarakat Kelungkung khususnya generasi muda. Mudah-mudahan masyarakat Kelungkung mengasih saya kesempatan untuk mewujudkan cita-cita saya demi Kelungkung lebih maju, ya, lebih cerdas sehingga nanti Kelungkung itu lebih bijak dalam segala hal. Oke, luar biasa, juga ditutup dengan kata yang cukup bijak oleh Pak Tut. Jadi kita doakan niat beliau tadi, pengabdian beliau intinya bukan di politik, bukan mencari pekerjaan, tapi adalah pengabdian, ingin melayani, bukan ingin dilayani, kan begitu, itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Tut, kita doakan dengan LPK-nya, dengan niat mulianya untuk anak-anak muda Kelungkung memfasilitasi nanti memperjuangkan pendanaan untuk mereka bisa kerja ke luar negeri atau ke kapal pesiar. Kita doakan yang terbaik, niat mulia yang berlandaskan hati nurani. Terima kasih Pak Tut, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Semoga bisa menginspirasi. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Jaya.